Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah kali keduanya kita akan membahas tentang Al-Quran Al-Hufaz, di mana di tema Kak-Ulfah buat itu judulnya adalah menghafal Al-Quran tahap demi tahap. Ini pertemuan kedua ya di playlist menghafal Al-Quran tahap demi tahap. Tetap saja untuk lokasi kakak berada di kawasan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran dan Hadis Al-Faiz, Yayasan Faiz Ahmad Al-Kawakib, di Jalan Bineka, Pasar 3 Tembung, Jalan Datuk Kabu, Sumatera Utara, Medan. Nah, ini adalah zona tenang untuk menghafal dan memang sangat tenang di sini, berasa lagi piknik di villa gitu ya. Nah, tapi untuk itu sebelum kita lanjutkan pembahasan atau review dan bedah buku, itu ya kata yang paling tepat untuk di video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan nanti yang ingin berkomentar silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Lalu yang ingin membantu kakak untuk support video ini, segera bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, baiklah kalau begitu. Semalam kita udah review dan bedah buku ini di bagian muqaddimah dan kata pengantar. Nah, kali ini serta bentuk-bentuk solusi yang diberikan oleh Al-Quran Al-Hufaz untuk para penghafal. Itu ada solusi-solusinya setelah dibahas masalah-masalahnya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke Al-Quran hafalan menghafal lebih mudah. Ini yang ditekankan oleh Al-Quran Qardoba di Al-Hufaz ini. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat 41 yang bunyinya dan artinya seperti ini. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Quran surah Al-Isra ayat 41. Al-Quran Tahfiz adalah Al-Quran hafalan dengan metode 5 waktu dalam 1 hari. Jadi metodenya 5 waktu, merupakan produk yang bertujuan untuk membantu memudahkan dalam menghafal Al-Quran secara sederhana. Itu yang mereka inginkan. Nah, metode ini merupakan cara menghafal Al-Quran dengan membagi 5 bagian ayat-ayat dalam 1 halaman. Jadi 1 halaman itu dibedakan menjadi 5 bagian. Jadi kita itu dipecah gitu kan, supaya lebih sederhana ayat tadi. Nah, jadi dan diberi warna 5 blok warna yang berbeda. 5 blok warna yang berbeda. Kalau misalkan kakak tunjukkan gambarnya seperti ini. Ini ya. Jadi warna kuning, warna hijau, warna biru, warna pink dan warna krim. Itu di sini warnanya, dipilah-pilah warnanya. Nah, di sini adapun aturan pengulangan tersebut terdapat di dalam kotak kontrol dengan mencentang kotak kecil sesuai panduan warna jika kamu membaca ulang gitu ya. Nah, metode 5 waktu dalam 1 hari. Jadi 5 waktu itu 1 halaman itu bisa dibuat dihafal dalam 1 hari gitu. Kan itu ada 1 halaman itu dibagi 5. Artinya kalau dalam menghafal Al-Quran secara pribadi, kalau kita duduk di tempat diam, ontok gitu kan, menghafal Al-Quran untuk 1 halaman itu, kalau kita terus-terusan menghafalnya 2 jam, itu bakal masuk sih insya Allah, tapi bakal lupa lagi. Nah, mereka ini menyarankan metode dan sudah kakak terapkan metodenya seperti ini. Kita dituntun 1 jam bersama Al-Quran, kemudian 1 jam lagi bersama Al-Quran, sampai nanti 5 waktu atau 5 jam itu kita sisihkan waktu untuk Al-Quran setelah Allah berikan kita sesama manusia ini pukul rata waktu itu dikasih 24 jam. Jadi kita dituntut di sini memberikan waktu kita wajib 24 jam untuk menambah hafalan. Belum murojaah ya. Gitu. Nah, jadi terus di sini untuk mempercepat dan memperkuat hafalan kita, selain ketentuan-ketentuan di atas, Al-Quran hafalan juga berisi materi motivasi-motivasi, tips-tips khusus dalam membahas Al-Quran dari Ustadz Abdul Aziz Rauf LC, gitu ya, Al-Hafiz, di mana disertai pula tema-tema ringkas dari ayat yang sedang dihafal. Misalnya, kalau misalkan kita ambil di surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Berarti kan itu temanya khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka.
wa ala sam'ihim, dan atas penglihatan mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka. Itu kan Allah menutup. Siapa yang ditutup di situ? Itu membahas tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir itu sudah tertutup hatinya. Allah sudah menutup hati mereka begitu. Jadi karena kita ingat tadi definisi ayat, terus terjemahan ayat setelah tema-temanya, itu akan meringankan pikiran kita untuk kembali mengingat ayat yang kita hafal seperti itu. Karena pasti berurut nantinya, gitu kan. Apalagi nanti terdapat banyak sekali ayat-ayat kembar di dalam Al-Quran. Untuk di awal, ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali. Ya ayyuhan nas, banyak sekali. Nah itu, jadi kalau kita tahu pembahasannya, kita akan tertuju pada satu tema seperti itu ya. Nah, jadi metode pertama, metode 5 waktu dalam satu hari. Metode yang pertama itu adalah bacalah secara berulang dengan melihat ayat-ayat yang di blok berwarna kuning selama maksimal 40 menit. Apabila 40 menit Anda sudah hafal, maka berhentilah dan lanjutkan pada tahap kedua. Nah gini, jadi di tahap pertama ini kan dia bilang yang pertama itu adalah warna kuning. Misalnya nih kalau kakak ambil ayatnya, kita mau menghafal nih, menghafal ayat 17. Mataluhum kamatsalil ladzi istauqada nar falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Itu kan masih kuning nih. Summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Nah ini kan satu blok. Jadi satu blok ini kita berikan waktu kita untuk membaca terus menerus sampai 40 menit. Sampai 40 menit, jangan bosan ya. Lalu setelah 40 menit yakin kita sudah hafal, tutup. Nah tutup, dan 20 menitnya lagi baru kita murojaah ayat yang sudah kita hafal tadi. Itu metode yang pertama. Nah itu di blok, makanya dikasih batasan seperti itu. Nah itu untuk waktu pertama. Nah untuk waktu yang kedua juga sama. Kita hafal, kita baca selama 40 menit, lalu murojaahkan selama 20 menit. Kan 1 jam. Misal nih udah selesai tadi ya, masaluhum au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Itu belum satu blok ya, karena sampai habis warna hijaunya. Ya kadul baraku ya khatapu absarahum kullama adaa lahum masawfi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah itu untuk tahap kedua. Nah sama halnya dengan tahap ketiga. Nah untuk itu jangan lupa, setelah kita hafalkan langsung kita centang. Baca ulang maksimal 40 menit, menghafal 20 menit. Habis kan? Satu bagian centang, satu bagian centang, satu bagian centang. Dulu kakak sering mencentang-centang ini. Nah ini seperti ini. Kalau di buku kakak, nah dicentang. Gitu ya. Nah yang ketiga, misal yang ketiga masuk warna biru. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Oh ini bukan yang tadi ya, ini kan udah lain. Padahal kakak tadi bacanya mataluhum kamatalil ladzi. Nah ini bagian yang ketiga. Bagian ketiga agak sedikit simpel. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'ahraza bihi minat tamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sama dicentang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin
fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hidarah uiddat lil kafirin. Jadi begini, selain ini membuat beberapa bagian warna-warni seperti itu kan, di sini juga ada terjemah serta tajwidnya. Misalnya ya, mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar. Jadi ayat 17 kan perumpamaan, misal gitu kan. Mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka, Allah akan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat gitu. Nah, itu kan untuk terjemahan dan intisari Al-Qur'annya. Tapi di sini juga ada warna yang menegaskan bahwa di sini ada tajwid yang harus ditekankan. Misalnya nih, falam, ini kan ada mim bertasdid ya. Ini kan ada layang-layang di atas gitu. Jadi ini ditekankan warnanya berbeda supaya kita ingat di sini ada tajwid yang harus diterapkan dalam bacaan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Nah, kemudian lagi akan masuk ke bagian yang ketiga, sudah blok warna-warninya sudah dibaca. Kemudian apalagi ya di sini ya? Kotak kontrol tadi itu adalah yang dicentang-centang itu tadi ya, itu kotak kontrolnya. Kemudian kata kunci adalah potongan awal dan akhir ayat yang sedang dihafal. Artinya gini, kata kunci misal tadi ya, kata-kata kunci dari mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar. Jadi di halaman 4 itu yang paling atas pojok itu diawali dari mataluhum gitu sampai akhirnya nanti fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hizarah uiddat lil kafirin. Jadi uiddat lil kafirin paling terakhir. Tapi kalau kita ambil perbagian blok, artinya warna biru aja gitu kan, atau warna kuning aja, atau warna pink aja. Jadi kata kuncinya di mana? Nah, untuk mataluhum sampai satu blok itu penghabisannya adalah la yarji'un summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Nah, begitu. Gitu ya, motivasi. Di bagian selanjutnya ada motivasi dari Al-Qur'an ini. Untuk memberikan support dengan proses menghafal, dalam Al-Qur'an hafalan ini ditambah materi motivasi dalam setiap halaman yang terletak di bagian tengah, dalam kanan dan kiri atas. Materi motivasi ini disusun oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, seorang hafiz atau penghafal Al-Quran dan pakar bidang Al-Quran. Kita ambil contoh masih di ayat yang tadi. Mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar. Ini kan halaman 4 nih. Motivasinya apa? Ini motivasinya. Jadikan sukses menghafal 30 juz Al-Quran sebagai momen yang paling spektakuler. Jadi ini adalah motivasi yang luar biasa. Jadikan sukses menghafal 30 juz merupakan momen yang spektakuler dalam hidup. Subhanallah, tabarakallah ya. Kalau itu terjadi, ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Masya Allah. Pokoknya aduh, segala puji lah bagi Allah. Itulah motivasi kita di sini. Jadi selalu dituliskan oleh Al-Ustadz suatu motivasi di sini. Itulah yang ditekankan di Al-Quran tadi. Jadi setiap kita lihat, selalu kita ingat ini momen spektakuler yang ingin kita dapatkan dalam hidup ini. Gitu kan, ingat, hidup ini hanya sesaat, akhirat selamanya. Hidup ini adalah tempat persinggahan kita untuk menyiapkan bekal menuju akhirat, negeri selama-lamanya. Itu. Dan ini adalah salah satu motivasi kakak untuk menghafal Al-Quran. Karena kakak sadar bahwa memang dunia ini teramat singkat. Gitu. Jadi untuk apa? Nantinya kan kita akan kembali ke akhirat. Itu sih. Gitu ya. Nah, lalu bagian ke itu ada tema ayat. Tema ayat berfungsi sebagai media untuk membantu penghafal mengetahui makna inti. Ini tadi yang kakak tekankan dari ayat-ayat yang sedang dihafal. Tema ini sebaiknya dibaca terlebih dahulu sebelum proses menghafal Al-Quran. Misal,
Ya, misalnya sebelum kita menghafal Al-Qur'an, kita harus baca temanya. Temanya di mana? Misalnya ya, ini tentang, biasanya tema itu berdasarkan satu ain ke ain berikutnya gitu kan. Misal ya, ini tentang keesaan dan kekuasaan Allah, perintah beribadah kepada Allah. Di sini ada di ayat 21. Itu temanya tentang itu. Coba kita lihat ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kalau kita ambil dari bahasa Arab, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa gitu. Jadi apa temanya? Di sini temanya adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam satu tema ini ada dua ayat. Ada ayat satu lagi ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi di ayat 21 di sini diterangkan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, sesuai yang kakak jelaskan tadi. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan, hamparan bagimu, was samaa binaan, dan langit sebagai atapnya. Was-samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menjatuhkan, atau bahasa lainnya apa ya, dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dari hujan itu buah-buahan. Alladzi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat, ditumbuhkannya dari hujan tadi itu buah-buahan. Makanya dikatakan hujan itu adalah rizki, dimana kita kan manusia ini makanya dari tumbuhan ya. Jadi dalam saat hujan menyirami tumbuhan tadi, tumbuhlah nanti buah-buahan kan, yang akan menjadi sumber utama energi kita gitu kan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Nah, itu temanya yang paling perlu, supaya memang kita tahu bahwa memang Al-Quran ini makna dari hafiz itu tertera pada diri kita. Makna dari hafiz itu kan membaca Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, serta mengaplikasikan yang kita dapatkan dari Al-Quran di kehidupan nyata kita, di kehidupan pribadi kita. Seperti itu. Jadi begitu dapat satu ayat langsung kita terapkan di hidup kita. Itu seharusnya ya. Nah, kemudian apalagi setelah membahas tentang temanya, lalu di sini ada bagian yang disebut dengan terjemah. Nah, terjemah tadi itulah yang kakak bacakan. Nah, namanya kita adalah warga negara Indonesia gitu kan. Jadi kalau kita pakai bahasa Arab, mungkin ada sebagian kalimat bahasa Arab yang kita belum tahu itu definisinya atau terjemahannya, makanya di sini ditulis terjemahannya dan memudahkan kita memahami ayat gitu ya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi proses menghafal Al-Quran adalah kemampuan seseorang dalam memahami makna ayat yang sedang dihafalkan. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan kitab-kitab terjemah atau kitab-kitab turos tafsir Al-Quran. Jadi dulu waktu kakak masih aliyah, ada tuh membahas tentang tafsir Al-Quran. Wah, luar biasa kajian itu. Dulu mata pelajaran favorit waktu kakak masih menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Muhsinin di Janji Manahan Kawat, Labuhan Batu, Rantau Perapat. Mata pelajaran yang paling kakak sukai itu adalah tafsir Al-Quran. Luar biasa sekali. Nah, kemudian yang G ini sangat penting. Fokus, rileks, tidak pegang HP.
Nah ini, pada setiap hafalan Al-Quran ini selalu diingatkan agar kita fokus dan rileks. Ketika memulai menghafal Al-Quran, tidak perlu terburu-buru untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Itu tadi, jangan buru-buru ingin menghafal ayat selanjutnya. Yang penting kita pahami dulu yang satu ayat tadi, baru kita lanjut ke ayat berikutnya. Jangan buru-buru, karena ini adalah jalan kita untuk selalu dekat dengan Allah, begitu. Bukan tertera pada takdir, bukan tertera pada target, gitu ya. Jadi artinya ya udah, kalau memang hari ini dapat seayat nggak apa-apa, yang penting langsung kita terapkan di kehidupan kita, dan kita selalu mencoba terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau memang dapat seayat, kalau kita terus-terusan mengulang-ulangnya, kita mendapatkan pahala dari mengulang-ulang tadi, dari proses penghafalan tadi, dari proses memahami Al-Quran tadi, dari proses memahami tema, memahami terjemahan. Nah, itu semua adalah nilai ibadah yang karunianya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sih, ya. Kemudian katanya gini, selain itu kami menganjurkan agar tidak memegang handphone. Kenapa? Kalau kita udah pegang handphone, kita terus-terusan, ada pesan masuk, cap, kita balas dulu, ada DM dari teman-teman, cap, habis deh. Padahal kita dituntut sini sejam penuh untuk Al-Quran dulu dalam satu waktu, gitu kan. Setelah 1 jam, lalu lihat handphone, gitu. Kalau memang waktunya untuk Al-Quran, ya untuk Al-Quran. Kalau memang waktunya itu untuk handphone, ya untuk handphone, begitu kan. Nah, inti dari metode ini adalah teruslah melakukan pengulangan dengan sabar. Karena dalam teori psikologi daya, melakukan latihan-latihan dengan cara mengulang berbagai kemampuan yang dimiliki kita seperti mengingat, merasakan, berpikir akan berkembang. Para ahli di bidang psikologi mengungkapkan bahwa pembentukan pengalaman karena latihan memperbesar peluang timbulnya respon yang benar atau kuat dalam ingatan. Ini kalau kita ingat kembali buku yang ditulis oleh Felix Xiao yang judulnya adalah Habits. Di situ How to Master Your Habit. Itu buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Felix Xiao. Di mana di situ kata beliau, untuk membentuk suatu habit itu diperlukan suatu perlakuan yang berulang-ulang. Jadi artinya kalau udah kita ulangi itu menjadi suatu kebiasaan kita gitu, dan kita nggak akan lepas darinya. Makanya di sini memang sangat perlu pengulangan tadi. Jadilah pribadi yang suka mengulang-ulang ayat Al-Quran, atau istilahnya di dalam lingkungan tahfiz Al-Quran disebut itu sebagai murojaah, gitu ya. Nah, pengulangan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat datangnya informasi dalam otak kita. Namun, pengulangan harus dilakukan dengan metode dan cara-cara tertentu sehingga informasi itu akan lama disimpan oleh memori dalam jangka panjang. Jadi gini, kita ingatkan bahwa kodratnya memang luar biasa sekali. Maha suci Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Di mana memang otak manusia itu bisa menyimpan beribu-ribu, berjuta-juta tentang informasi gitu. Jadi ini memang unlimited ini otak kita itu bisa diisi dengan apa saja. Tapi memang kehendak Allah untuk membuat otak kita ini dapat melupakan segala sesuatu yang sudah dilupakan oleh otak tadi, begitu. Jadi kalau yang terus-terusan dilatih di sini akan terus masuk. Masya Allah ya, kalau misalkan ini 30 juz bisa dihafal. Bayangin setebal ini bisa dihafal di sini, gitu. Kalau kita ambil memori itu memakan banyak sekali memori untuk 30 juz ini, gitu kan. Dan memori itu terbatas. Allah menciptakan otak manusia itu dalam kapasitas yang tidak ada batasnya, unlimited, subhanallah, gitu ya. Jadi teruslah untuk mengisi otak kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Ingat, dunia ini hanya sementara. Itu yang jadi pegangan kita, gitu ya. Nah, demikian keterangan lengkap Al-Quran Hafal ini disampaikan. Al-Quran Hafal ini adalah sebuah metode yang dapat membantu Anda untuk mempermudah menghafal Al-Quran dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Maka insya Allah Anda akan semakin dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Nah, jika seseorang shahibul Quran membaca Al-Quran di malam hari, ini ada hadis yang menyatakan untuk motivasi ya. Hadis Rasulullah SAW, jika seseorang shahibul Quran, yang dikatakan dengan shahibul Quran itu sahabat Al-Quran ya, yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya adalah hafiz Al-Quran.
Jika seseorang sahibul Quran membaca Al-Quran di malam hari, berarti kita mengaji tilawah di malam hari, dan di siang hari ia akan mengingatnya. Jika ia tidak melakukan demikian, ia pasti akan melupakannya. Jadi kalau malam hari kita itu harus membaca Al-Quran, maka siang hari kita akan mengingatnya. Seperti itu. Nah, ini panduannya ya. Nah, ini yang tadi yang kakak bilang, krim, hijau, biru, pink, dan juga kuning. Sama, sejam. Berarti dalam sehari semalam kita harus meluangkan 5 jam untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini untuk terjemahannya. Kemudian tadi untuk motivasi ya. Ini untuk motivasi. Ini untuk metode 5 waktu hafal Al-Quran. Terus ini adalah tema ayat. Gitu ya. Tema ayat itu berdasarkan di sini. Misalnya kekuasaan dan keesaan dan kekuasaan Allah. Kemudian tantangan bagi orang yang tidak percaya kepada Allah. Kemudian golongan orang kafir, kemudian golongan orang munafik, itu semua dibahas di sini. Begitu. Ya. Masya Allah. Kalau ini tadi motivasinya begini. Hafalan surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Ini inspirasi hadis. Jadi ada hadis yang menyebutkan, siapapun yang bisa menghafal surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran nanti akan menolong kita, memberikan syafaat pada kita saat hari pembalasan atau saat hari hisab di yaumil akhir nanti. Gitu ya. Nah, dan di sini juga ada Asmaul Husna. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul, dan seterusnya. Kira-kira sudah berapa menit ya? Ini untuk Oke, sudah 26 menit. Sampai di sini dulu untuk pertemuan menghafal Al-Quran tahap demi tahap. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.